Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bunga tunggal, pajak, dan diskon. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari keuntungan dan kerugian. Bunga tunggal adalah bunga yang diberikan untuk sejumlah uang yang ditabungkan. Jadi kalau kalian misalnya menyimpan uang di bank, terus kalian dapat lebih dari uang yang kalian simpan, itu berarti kalian mendapatkan bunga. Nah, istilah-istilah yang kalian dapatkan nanti pada bunga tunggal ini ada suku bunga, ada bunga, modal awal, modal akhir. Suku bunga itu adalah persentase. Misalnya, berapa persen sih bunganya? Misalnya kalian menyimpan uang 500.000, terus kalian dapat suku bunganya itu 5%. Nah, jadi bunga yang kalian dapatkan itu nanti dihitung dengan 5% tersebut. Modal awal itu adalah uang kalian awal. Misalnya uang kalian awal 500.000, nah itu modal awal. Terus tiba-tiba 10 bulan kemudian uang kalian jadi 600.000. Nah berarti uangnya ada lebihnya kan, nah berarti itu nanti modal akhir. Nah di sini menghitung bunga tunggal itu nanti kalian dapat menghitung suku bunga atau persentase bunga. Seperti ini, besar bunga setahun dibagi tabungan awal atau modal kalian awal dikali 100% ya. Cara mencari persentase itu semuanya sama. Kemarin di keuntungan dan kerugian juga rumusnya sama. Ini hanya diganti aja nih di sini kita dengan menggunakan bunga. Nah, kita kalau mencari bunga itu biasanya di bank itu kan bisa per bulan ya bunganya itu. Nah, kalau mencari bunga per bulan, di sini kalian N-nya itu menjadi bulan. Misalnya kalian mau mencari bunga dalam 5 bulan, berarti N-nya diganti dengan angka 5 per 12. Kenapa 12? Karena 1 tahun itu ada 12 bulan. Di sini persentase pajak. Persentase pajaknya itu, bukan pajak di sini ya, persentase dari suku bunga. Maaf. Di sini persentase suku bunganya berapa sih? Misalnya di soal, nah, kalian masukkan, berarti ini per 100 nanti ya. Dikali M. M di sini adalah modal awal. Jadi uang kalian di awal itu berapa? Atau bisa juga kalian misalnya mencari per tahun. Kalau per tahun, misalnya kalian mau mencari 5 tahun nih, ini tahunnya ganti sama 5, ini sama seperti yang atas semuanya persentase bunga dan modal awal. Atau bisa juga bunganya dicari selama beberapa hari. Nah, di sini kenapa per 365? Karena 1 tahun itu ada 365 hari kita pakainya ya. Haknya itu diganti dengan jumlah harinya. Kalian misalnya mau tahu berapa yang kalian dapatkan kalau kalian menabung 30 hari, berarti di sini tinggal 30 aja ganti. Ininya sama persentase suku bunganya. Terus di sini ini M-nya itu udah modal awal. Nah, setelah kalian misalnya mencari salah satu ini, yang seperti yang ditanyakan pada soal, nanti baru kalian cari nih modal akhir atau jumlah keseluruhan uang kalian. Jadi modal awal ditambah besar bunga. Jadi uang kalian di awal ditambah bunga jadi berapa sih? Misalnya kalian mau menghitung yang 1 tahun. Nah, bisa kalian menggunakan yang ini. Misalnya nanti kalian hitung mau mencari yang misalnya 8 bulan, cari ini. Nanti kira-kira berapa sih jumlah per 8 bulan? Nah, nanti pokoknya diakhiri setelah mencari yang rumus kedua, kalian lanjut ke rumus yang ketiga untuk mengetahui berapa besar total uang kalian di akhir. Nah, langsung kita ke contoh soal. Di sini Pak Joni katanya menyimpan uang sebesar 800.000. Berarti 800.000 di sini adalah uang awal Pak Joni. Kita coba selesaikan ya. Jadi kita modalnya di sini 800.000 nih uang Pak Joni. Bank tersebut memberikan bunga tunggal. Bunga tunggal itu adalah di sini suku bunganya 15% per tahun ini ya. Nah, karena ini per tahun, nah yang ditanyakan itu yang A. Yang A itu ditanyakan berapa besar bunga yang diperoleh Pak Joni selama 8 bulan. Nah, dari rumus yang tadi, berarti kita gunakan yang N bulan yang ini. Karena yang ditanyakan adalah 8 bulan. Kita masukkan langsung rumusnya. Jadi yang pertama mencari bunga ya. Bunga N bulan.
Nah, kita masukkan di sini. Kalian mau tulis rumusnya dulu boleh. N per 12 dikali persentase pajak dikali modal. N-nya itu kita ganti dengan 8 karena yang ditanyakan adalah 8 bulan. Berarti 8 per 12 dikali persentase bunganya di sini 15%. Kita tulis aja 15 per 100 karena nanti akan kita hitung. Terus modalnya itu 800.000. Nah, ini dikerjakan seperti biasa. Nah, ini kan 8 bisa kali 15 berapa? 12 kali ini kali ini dulu, ini kali ini. Terus setelah kalian dapatkan hasil ini, baru kalian kalikan dengan 800. Nah, di sini kita dapatkan 15 kali 8. Berarti kalian hitung dulu 15 kali 8. Ini 40, 1 kali 8, 120. 120 per 1200 dikali 800.000. Ke sini dibagi ke atas dikali, atau kalian mau atas kali dulu terus bawah bagi sama aja ya. Ke sini dikali, ke bawah dibagi. Nah, di sini Ibu mendapatkan hasilnya adalah 80.000. Nah, jadi bunga yang didapatkan Pak Joni itu selama 8 bulan adalah 80.000. Udah selesai. Kalau ditanyakannya hanya besar bunganya aja. Tapi kalau yang misalnya pertanyaan B barusan, di sini ditanyakan berapa sih jumlah uang Pak Joni setelah menabung 8 bulan. Berarti kalau ini ditanyakan, kalian tinggal menghitung modal akhir ya di sini. Ibu singkat aja modal akhir. Berarti modal awal ditambah bunga. Modal awalnya itu adalah Pak Joni punya uangnya 800.000. Ditambah barusan bunganya dapat 80.000. Jadi bunganya sudah berubah menjadi nominal ya, bukan persentase lagi. Lalu kita dapatkan di sini uang Pak Joni adalah 880.000. Selesai. Biasanya soalnya itu ada yang satu soal langsung dilanjutkan, misalnya berapa jumlahnya dari persentase ini. Ada juga yang soalnya seperti ini terpisah, tapi cara pengerjaannya sama. Silakan boleh dicatat. Ini contoh yang pertama. Nah, sekarang kita ke pajak dan diskon. Nah, pajak itu adalah sejumlah uang yang diwajibkan dibayar oleh seseorang kepada negara dikarenakan beberapa hal. Mungkin kalian sudah sering mendengar kata-kata pajak. Nah, pajak itu kita yang pelajari ada 3 macam. PPH atau pajak penghasilan, biasanya nanti kalau kalian sudah menerima gaji, kalian pasti harus membayar PPH. Nah, biasanya orang tua kalian nih boleh ditanyakan, pasti kalau misalnya mendapatkan gaji baik dari perusahaan ataupun misalnya PNS dari pemerintah, dia harus membayarkan pajak penghasilan. Nah, terus yang kedua itu PPN. Kalau PPN itu adalah pajak pertambahan nilai. Kalau pajak pertambahan nilai itu biasanya kalian makan di restoran nih. Coba nanti kapan-kapan kalian lihat kalau misalnya beli makanan, paling bawah itu ada tulisan PPN. Nah, itu pajaknya yang harus kalian bayar dari sejumlah uang yang kalian dari yang bayarkan. Misalnya kalian beli makan 50, tapi bayar itu kalian bukan 50. Di bawahnya itu ada tambahan misalnya 5.000. Nah, biasanya sudah ditentukan kalau PPN itu dan PPH itu berapa persen ya dari pemerintah. Terus di sini ada PBB, pajak bumi dan bangunan. Jadi pajak bumi dan bangunan itu kalau misalnya kalian sudah memiliki tanah atau rumah sendiri, nanti kalian itu wajib membayar pajak. Jadi rumah itu bukan hanya ditempatin ya, tapi pajaknya pun harus dibayar. Nah, terus di sini diskon ataupun rabat. Jadi nanti kalian kalau dengar kata-kata rabat itu berarti dia diskon. Adalah sejumlah potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Misalnya kalian beli baju nih 50.000, tapi ada diskon, kalian cuma bayar 30.000. Nah, itu kan ada persentase nanti penghitungannya. Nanti kita coba selesaikan di contoh soal ya. Di sini cara menghitung pajak dan diskon sebenarnya sama, mungkin tidak ada di buku pendamping kalian. Di sini Ibu akan menambahkan, kalau kalian ditanyakan nanti menentukan persentase pajak, nah
Di sini cara mencari persentase kata Ibu juga sama ya. Tadi ini sama sebenarnya rumusnya, cuman diganti aja bagian atas dan bawahnya. Di sini persentase pajak, di sini pajak berarti berapa pajaknya, yang misalnya yang ini ya, yang penerimaan setelah penerimaan bersih, penerimaan kotor dikurangi bersih kalau pajak di sini. Penerimaan kotor dikurangi bersih. Itu pajak. Misalnya kalian gajinya tuh 1 juta, tapi bersihnya itu cuma 800.000, berarti yang 200.000 itu kena pajak. Dibagi penghasilan awal atau gaji bersih dikali 100%. Ini mencari persentase. Nah, kalau menentukan setelah kena pajak, kalian yang pertama ada 2 langkah. Di sini langkah pertama mencari persentase pajaknya dulu. Mencari pajaknya dulu dari persentase yang diketahui, terus baru kalian ke langkah yang kedua, seperti yang tadi menghitung bunga tunggal. Di sini penghasilan kena pajak adalah penghasilan awal dikurangi pajak. Jadi nanti itu uang yang kalian dapatkan. Ini untuk misalnya ini berlaku untuk mencari PPh, PPN dan PBB ya. Nah, di sini diskon diganti aja, lihat sama persis. Atasnya jadi diskon per harga awal dikali 100% itu untuk mencari persentase diskon. Jadi kalau mau mencari diskon itu adalah harga akhir dikurangi harga awal ya. Ketuker. Harga awalnya berapa, terus setelah kena diskon jadi berapa. Nah, nanti itu adalah diskonnya. Nah, tapi kalau misalnya kalian menentukan harga setelah diskon, di sini langkah yang pertama sama seperti mencari pajak, cari dulu diskonnya berapa dari persentase diskon yang ada pada soal, terus dikali harga awalnya atau harga barang tersebut berapa. Setelah kalian selesai dari sini, baru kalian dapat nih harga setelah diskonnya ke sini. Harga awal dikurangi diskonnya berapa. Jadi nanti kalian dapat misalnya pertama kalian harga awalnya itu 50.000, setelah diskonnya itu cuma 5.000 nih, jadi kalian yang dibayarkan adalah 45.000, seperti itu. Kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini contoh soal yang pertama ini kita akan menghitung pajak. Nah, seorang karyawan memperoleh penghasilan tiap bulannya 600.000. Penghasilan berarti gajinya ya. Ini penghasilan awal 600.000. Jika penghasilan tersebut kena pajak nih, pajaknya 15%. Yang ditanyakan adalah penghasilan yang diterima karyawan tersebut setiap bulannya. Kita hitung di sini tadi, berarti kita mencari besar pajaknya dulu. Berarti persentase pajak dikali dengan penghasilan. Di sini ada 2 tahapan. Persentase pajaknya kita masukkan di sini 15%. Kita tulis 15/100 dikali penghasilannya itu adalah 6 juta. Nah, ini dari atas ke bawah dibagi, nanti ke atas dikali ya. Jangan tertukar. Nah, ini adalah hasilnya 900.000. Jadi pajaknya itu yang harus dibayarkan adalah 900.000. Sekarang kita mencari penghasilan setelah kena pajak. Bu singkatnya penghasilan setelah kena pajak. Ini awalnya itu adalah 6 juta dikurangi dengan 900.000. Nah, yang didapatkan adalah 5 juta 100. Jadi penghasilan atau gaji yang didapatkan bersihnya itu adalah 5 juta 100. Nah, ini bisa disebut juga dengan gaji kotor. Biasanya ini gaji bersih. Jadi gaji bersih itu adalah setelah kena pajak. Nah, yang kedua ini contoh di sini soal diskon. Kita hitung dulu di sini diskonnya berapa. Nah, diskonnya diketahui 20%, terus harga baju di toko tersebut adalah 150.000. Kita hitung dulu diskonnya, persentase dari diskon dikali harga awal.
persentase diskonnya di sini 20%, berarti 20/100 kita hitung harga awalnya itu adalah 150.000. Nah, setelah kita hitung, ini kita dapatkan ini 120 kali 15.000 adalah 30 kali 150, 500, jadi 30.000. Nah, jadi diskonnya itu 30.000. 30.000 itu 20% dari 150.000. Kita hitung harga setelah diskon. Harga setelah diskonnya itu adalah harga awal dikurangi diskon. Seperti rumus yang tadi Ibu berikan. Harga awalnya itu adalah 150.000. Diskonnya itu adalah 30.000. Sehingga Ibu harus membayar 120.000. Nah, ini yang harus Ibu bayarkan, bukan 150.000 lagi, tapi 120.000. Nah, mungkin inilah contoh soal dari pajak dan diskon, dan yang tadi adalah bunga tunggal. Silakan dipahami lagi dan dipelajari lagi dari buku ataupun buku pendamping yang kalian miliki atau dari internet. Nah, pada pertemuan kali ini cukup sekian. Untuk latihan soal silakan nanti buka di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.